Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah jiwa daripada orang percaya, kekuatan dan kuasa orang percaya. Karena itu tema dan topik tentang doa tidak pernah habisnya. Tentang bagaimana berdoa, bagaimana Tuhan mengabulkan doa. Kita akan berbicara dalam wajah Allah, membahas tema tentang doa, bagaimana berdoa dan bagaimana Tuhan mengabulkan atau menjawab doa-doa kita. Simak Penia Ministry. Berbicara tentang bagaimana berdoa dan pengabulan doa, saya mengajak kita tentang prinsip-prinsip doa seperti yang terdapat dalam Injil Matius, Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara, dari bacaan tadi kita akan melihat prinsip-prinsip tentang bagaimana doa kita dikabulkan atau dijawab oleh Tuhan. Seringkali yang menjadi tantangan bagi kita di dalam berdoa adalah ketika kita berdoa, Tuhan sepertinya tak kunjung menjawab doa kita. Ataupun ketika kita berdoa, bisa saja ketika kita sangat serius, kita semakin tertekan karena beban-beban hidup semakin berat. Dan kita menganggap bahwa doa menjadi percuma atau doa menjadi sesuatu yang makin memberatkan beban kehidupan kita. Jadi orang seringkali bilang gini, berdoa tetapi tidak dijawab. Atau berdoa, tetapi kok keadaan hidup makin berat, bukan tambah mudah, makin sulit. Apakah Tuhan menjawab doa? Kalau Tuhan menjawab doa, bagaimana cara Tuhan menjawab doa-doa saya? Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana Tuhan mengabulkan doa, maka saya menjelaskan beberapa prinsip yang mungkin sudah pernah saudara-saudara dengar dan juga mungkin saudara-saudara sudah ketahui. Ada beberapa hal yang saya akan katakan tentang prinsip bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita atau Tuhan menjawab doa-doa kita. Satu, berbicara tentang bagaimana prinsip percepatan. Percepatan adalah Tuhan bekerja dengan cara yang cepat untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Misalnya, seperti dalam peristiwa air berubah menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Pada saat itu tuan rumah kehabisan anggur. Dan kehabisan anggur pada saat pesta pernikahan merupakan sebuah hal yang memalukan dalam tradisi Yahudi pada saat itu. Tuhan Yesus atas permintaan ibunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau pengantin pada saat itu kemudian mengubah air menjadi anggur. Anggur yang berkualitas. Untuk menghasilkan anggur yang berkualitas dibutuhkan 20 sampai dengan 30 tahun. Tetapi Tuhan Yesus melakukan mujizat hanya dalam beberapa jam saja, atau bisa dikatakan dalam beberapa menit. Pada malam itu air berubah menjadi anggur. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan sebagai percepatan. Jadi dalam prinsip Alkitab, maka percepatan ini kita bisa lihat dalam
ayatnya yang ketujuh. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ketika Tuhan menjawab doa kita, adalah prinsip di mana kita harus menantikan, menunggu, berproses terhadap apa yang kita butuhkan, yang kita minta dari Tuhan. Nah, di dalam ayat 7 dikatakan, prinsip yang kedua, tadi mintalah, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah carilah. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi, dua prinsip yang berikut ini membutuhkan waktu yang lama untuk sebuah pengabulan doa. Kalau yang pertama, minta, saya meminta, saya langsung diberikan. Kalau yang kedua, proses meminta, sesudah itu mencari. Ketika saya meminta sesuatu dari Tuhan, misalnya saya mesti menunggu waktunya Tuhan, maka bisa saja saya mencarinya di sini, mencarinya di situ. Tuhan memberikan jawaban di sana. Jadi ada saat di mana menunggu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Prinsip ini adalah prinsip yang juga mesti dipahami oleh kita, bahwa doa tidak selalu merupakan sebuah cara instan untuk Tuhan menjawab dan memenuhi kebutuhan kita. Dan doa juga pada akhirnya berpulang bukan daripada bagaimana kita sangat sungguh-sungguh berdoa. Karena saudara-saudara perhatikan, kedaulatan untuk menjawab doa ada pada Tuhan. Memang kita harus berdoa, pada satu sisi kita harus berdoa dengan beriman dan sungguh-sungguh. Berdoa dengan beriman dan sungguh-sungguh. Tetapi pada sisi lain, ingatlah bahwa doa juga mengandung arti kita mempercayakan diri pada kedaulatan Tuhan, pada kasih Tuhan, pada kemurahan Tuhan. Tuhan bertindak atas hidup kita. Ingat, satu sisi merupakan iman, kita percaya Tuhan bisa melakukannya, Tuhan akan memberikannya pada saya. Tetapi pada sisi lain, kita harus juga memahami bahwa kita menyerahkan diri kita kepada kedaulatan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan, pada tindakan Tuhan. Mengetuk itu berarti kita meminta dan memberikan ruang kepada Tuhan untuk memutuskan yang terbaik bagi kita. Kapan waktunya, caranya bagaimana, entah. Tuhan akan memberikan. Ini sebuah proses yang cukup lama. Ingat, prinsip doa. Yang pertama, percepatan. Dan yang kedua, kita menunggu. Kita menanti jawaban dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita telah membahas begini, bahwa Tuhan mengabulkan doa dengan cara dua hal yang kita bisa lihat. Dan tadi ada di dalam ayat yang ketujuh. Dua hal, percepatan dan juga penantian. Ada dalam ayat ketujuh, minta, cari, dan ketuk. Nah, gini, kalau gitu mungkin terkadang tantangannya bagi kita, saya berusaha berandai-andai. Karena saya berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari juga berdoa, ya kan? Tiap kali kita memiliki kebutuhan hidup, kita berdoa. Nah, saya berandai-andai gini, kadang orang berhenti berdoa karena apakah doa saya dijawab? Apakah doa saya dijawab? Kalau kemudian doa saya menunggu waktu yang lama, selama saya masih berusaha, lebih baik saya berusaha ketimbang saya berdoa. Ya, saya tidak hendak mempertentangkan doa dan kerja. Doa dan kerja adalah juga satu kesatuan. Tetapi terkadang begini, orang kemudian bersikap apatis. Apatis itu seperti, ya sudahlah, ngapain juga berdoa. Kalau kemudian untuk menunggu doa, jawaban dari Tuhan adalah sesuatu yang lama sekali, tak kunjung datang, seperti itu. Di titik ini, orang bisa berhenti dan tidak lagi berdoa. Nah, bagaimana supaya kita tetap memiliki semangat untuk berdoa, meskipun mungkin ketika kita berdoa, kita tidak mengalami percepatan terhadap apa yang kita butuhkan, yang kita minta dalam doa. Mungkin kita mesti mencari, bahkan kita mengetuk dan menunggu pintu dibukakan bagi kita. Saudara-saudara, ada jaminan bagi setiap orang percaya yang berdoa pada Tuhan, bahwa Tuhan menjawab doa menurut kebaikannya. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9.
Ini jaminan bagi kita dan ini dorongan bagi kita untuk terus berdoa. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, Tuhan bilang begini, di antara kamu bapak-bapak atau ibu-ibu, adakah suatu saat ketika anakmu datang, "Mak, minta roti, Mak," lalu kemudian kamu memberikan kepadanya batu? Ataukah adakah di antara kamu bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, ketika anaknya datang minta ikan untuk makan, "Ma, saya mau ikan untuk makan," memberikan ular? Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau bilang gini, adakah di antara kamu, hai orang tua yang punya kelemahan, yang berdosa, yang terkadang tidak segera memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ketika anak-anakmu datang, "Ma, minta makan, Pa, minta makan," apakah engkau memberikan kepada mereka ketika mereka minta roti, memberikan ular? Atau ketika mereka meminta ikan, memberikan batu misalnya gitu? Bukankah tidak? Tuhan memperkenalkan hal ini supaya memperlihatkan kepada kita, kalau saya sebagai seorang ayah, ketika anak-anak saya datang dan meminta kebutuhannya, saya dengan senang hati, ketika saya mampu, saya memberikannya. Bahkan ketika mereka datang meminta, saya mungkin mengatakan sabar, tetapi saya pasti akan memenuhinya karena saya senang anak-anak saya meminta kepada saya. Tuhan mengatakan hal itu. Lalu lanjut dalam ayat ini, sesudah Tuhan mengatakan kalau orang tua yang ada di dunia mau memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, di sini dilanjutkan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara, dalam sudut pandang ini, saya mengajak kita untuk tetap berdoa, untuk tetap meminta apa yang kita harapkan dari Tuhan, untuk tidak mundur meskipun mengetuk dan menunggu pintu dibukakan adalah sebuah waktu yang lama, yang mungkin Anda katakan 5 tahun, 10 tahun. Saya tidak tahu. Saya tidak mengatakan berdasarkan pertimbangan saya, tetapi saya mengatakan berdasarkan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Bapa di sorga akan memberikan yang baik kepadamu. Seringkali begini, orang menganggap Tuhan tidak menjawab doa ketika misalnya Tuhan memberikan sesuatu sebagai jawaban doa yang berbeda daripada apa yang kita minta. Ya. Kadang ketika kita minta A, dapat B, kita mengatakan Tuhan tidak menjawab doa, sehingga kita tidak berdoa lagi. Kita minta C, kita dapat D. Kita kemudian memutuskan bahwa Tuhan tidak menjawab doa. Alkitab mengatakan Tuhan selalu menjawab doa, dan Tuhan ketika menjawab doa memberikan yang baik kepada kita. Saya memakai sebuah ilustrasi untuk berusaha menjelaskan hal ini. Suatu saat seorang anak berkata kepada ayahnya, "Pak, mengapa ketika saya meminta sesuatu dari Tuhan, ini yang saya harapkan, saya pikir ini yang baik, tetapi Tuhan memberikan yang berbeda? Apakah Tuhan tidak mengetahui apa yang saya mau dan saya minta kepadanya? Bukankah Dia Maha Tahu? Apakah Tuhan tidak mampu? Bukankah Dia Maha Kuasa?" Lalu ayah itu kemudian menjelaskan kepada anaknya, "Nak, kau pandang bulan dari sini. Bulan dari sini sangat mulus, sangat bagus bentuknya. Tetapi ketika kau sampai ke bulan, kau akan melihat bahwa ada begitu banyak bongkahan-bongkahan batu yang besar. Ada begitu banyak lubang yang membuat bulan itu menjadi jelek. Cuma karena kita melihat dari jauh, bulan itu kelihatannya mulus." Artinya begini, ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, terkadang kita hanya melihat dengan pandangan kita yang terbatas. Kita minta, "Tuhan, saya punya cita-cita ingin jadi ini. Saya punya cita-cita ingin jadi itu." Tuhan bilang, "Iya, saya mendengarkan. Tetapi minta maaf anakku, bagiku jalanmu bukan di situ.
Karena saya telah menyiapkan jalan yang baik bagimu, yang lebih baik daripada apa yang kau pikirkan dan kau minta. Seringkali dalam keterbatasan kita minta sesuatu yang mungkin saja dalam pandangan Tuhan jauh lebih rendah daripada apa yang baik yang Dia siapkan bagi kita. Atau mungkin kita minta sesuatu yang kita tidak tahu bahwa itu akan membawa kita kepada malapetaka dan bencana. Sebab itu, bagian firman Tuhan ini menutup hal pengabulan doa dengan mengatakan gini, Bapamu di sorga tahu dan akan memberikan yang baik kepadamu. Artinya saudara-saudara, ketika kita mendapatkan jawaban doa dalam kehidupan kita, maka kita mesti melihat bahwa itulah yang terbaik dari Tuhan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum mengerti. Kita masih bertanya-tanya, Tuhan, apakah ini yang terbaik daripadamu? Kita masih menggumulinya. Tetapi suatu saat, kita pasti akan memahami. Dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Karena apa yang dulu aku ragukan sebagai sesuatu yang terbaik daripadamu, ternyata itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara-saudara, kita mengakhiri edisi Wajah Allah bersama dengan penyiar misteri dalam tema hal pengabulan doa. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan, masih bersama dengan penyiar misteri dalam acara Wajah Allah. Ingat, kamu dapat, kamu bisa. Tuhan sangat mengasihimu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.